Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. Nas'alullaha azza wa jalla an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardah wa an yu'inana ala ta'atihi wa ijtinabi nawahi wa an yujannibana al-fitan ma dhahara minha wa ma batan wa an yaj'alana Allahu mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah wa an yu'allimana ma yanfa'una wa yazidana ilman. Allahumma ya mu'allima Ibrahim 'allimna, Allahumma ya mufahhima Sulaiman fahimna, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Para pemirsa Al-Furqan TV, azani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan semua rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semuanya. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istrinya, keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya dengan cara yang baik sampai hari kiamat kelak. Para pemirsa Al-Furqan TV, al-ikhwan wal akhwat, azzani Allah wa iyyakum. Kembali kita lanjutkan materi kita tentang adab-adab Islamiyah, dan sekarang kita masuk pada pembahasan tentang adab-adab berzikir yang kelima, yaitu dianjurkannya, disunnahkannya menangis ketika berzikir. Dianjurkan berzikir sambil menangis. Ini merupakan salah satu sunnah yang diperintahkan ketika orang itu berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Fa fi sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi yauma la dhilla illa dhilluh. Sab'atun yudhilluhumullahu ta'ala fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala akan memayungi mereka, akan menaungi mereka pada hari yang waktu itu tidak ada payung, enggak ada naungan kecuali payung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hari kiamat kelak manusia tidak punya kuasa apa-apa. Pada hari ini, di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kekuasaan untuk bisa bertindak. Tetapi pada hari kiamat semua kekuasaan murni lillahi ta'ala, maliki yaumiddin, penguasa hari kiamat. Adapun sekarang manusia dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang dunia ini sebagai ujian bagi manusia, ujian untuk melihat siapa yang berbuat baik dan siapa yang berbuat keburukan. Maka sekarang orang masih bisa berlindung dari panasnya sengatan matahari, dari cuaca yang panas, mereka masih bisa berlindung. Tapi pada hari kiamat maka tidak ada perlindungan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala,
maharaja, raja yang menguasai pada hari kiamat kelak. Tidak ada satupun yang berkuasa pada waktu itu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga menjadi peringatan bagi kita bahwasanya kita ini wajib bertaubat, wajib segera kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggalkan kedustaan, meninggalkan kebohongan, meninggalkan dosa-dosa, perkara-perkara kemaksiatan, meninggalkan bid'ah, meninggalkan kesyirikan, berani melawan titahnya Allah, khitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan pada hari kiamat kelak manusia sehebat apapun ketika di dunia, maka dia tidak ada apa-apanya pada hari kiamat kelak. Dan pada hari itu, hari tatkala manusia tidak memiliki apa-apa kecuali hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ada 7 golongan yang Allah berikan naungan perlindungan ketika hari itu manusia tidak memiliki apa-apa. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita kepada 7 golongan tersebut, 7 golongan yang mendapatkan kenikmatan pada hari kiamat kelak. Allahumma amin. Yang pertama, imamun adlin. Imamun adlun, imam yang adil. Berarti mafhumnya imam yang zalim tidak akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa disebutkan imam yang adil? Dikarenakan ini perbuatan yang berat. Dikarenakan imam itu sangat rawan berbuat kedzaliman, karena kekuasaan itu ada di tangan dia. Mau mendolimi orang tinggal perintah saja, tidak perlu repot-repot. Sehingga wajar bagi imam yang adil itu mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu pada hari kiamat kelak. Yaitu pada hari kiamat kelak mereka akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan telah mau bersabar, tidak menggunakan kekuasaannya untuk berbuat sewana-wana, berbuat kedzaliman. Maka bagi orang-orang yang berkuasa, memiliki jabatan apapun yang dia punya kekuasaan di situ untuk berbuat adil, tidak boleh berbuat sewana-wana, berbuat kedzaliman. Baik kepala perusahaan, baik penguasa di rumah tangganya masing-masing, berkuasa dimanapun berada, apapun itu jabatannya, selama dia punya bawahan, maka hendaknya berbuat adil. Dan maksudnya imam yang adil di sini adalah penguasa negara. Jadi imam itu umum, tetapi yang dimaksudkan di sini adalah penguasa negara, dan semuanya pun sama-sama wajib untuk berbuat keadilan, tidak boleh berbuat kedzaliman sedikit pun. Jadi penguasa negara, jika dia adil, maka dia mendapatkan keutamaan ini, kemuliaan ini, yaitu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat kelak. Maka kepada para penguasa hendaknya untuk bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menggunakan kekuasaannya untuk berbuat keadilan, mengayomi, berbuat kebajikan, menjauhkan diri dari perbuatan kedzaliman, yaitu melanggar syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dalam bentuk apapun. Wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Yang kedua yang mendapatkan naungan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat kelak adalah syab, seorang pemuda, nasya'a, dia tumbuh berkembang fi ibadatillahi azza wa jal, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Pemuda yang dia tumbuh di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mendapatkan kemuliaan seperti ini dikarenakan masa muda ini masa yang berat. Godaan untuk berbuat maksiat itu sangat kuat sekali, sehingga tatkala ada seorang pemuda memiliki segala kekuatannya, memiliki segala kemampuan, badan yang dia dalam kondisi puncaknya itu digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan banyaknya godaan-godaan kemaksiatan dia bertahan sabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka wajar dia mendapatkan kemuliaan tersebut pada hari kiamat. Berarti mafhumnya pemuda yang dia
dalam kondisi kemaksiatan itu tidak mendapatkan naungan tersebut, tidak mendapatkan pertolongan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari-hari muda kita untuk ketaatan kepadanya di dalam menuntut ilmu syar'i, di dalam memahami agama Allah Subhanahu wa taala dan beramal dengan ilmu tersebut. Yang ketiga, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, yaitu seorang laki-laki yang hatinya senantiasa bergantung kepada masjid. Jadi senantiasa hatinya itu terikat dengan masjid, pengen ke masjid terus. Kalau ada orang seperti itu, maka ini sebuah kemuliaan. Kemuliaan di dunia dan kemuliaan di akhirat. Di dunia dia mulia dengan semangatnya dan rajinnya beribadah di masjid Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan mau tidak mau, manusia kalau sudah berumah tangga itu banyak syawagil, banyak kesibukan, banyak hal-hal yang membuat manusia itu jauh dari masjid. Makanya kita mendapati baik pribadi ini sendiri, dulu ketika masih belum menikah itu mudah sekali datang ke masjid, bahkan kegiatan apa-apa dari waktu ke waktu itu di masjid itu gampang. Tetapi ketika sudah menikah dan punya anak, maka berat menjadikan perkara tersebut untuk dilanjutkan sebagaimana dahulu kala ketika masih muda. Maka ini nasihat untuk pribadi sendiri, untuk bisa kembali kepada jalur kebaikan tersebut, hati senantiasa bergantung pada masjid, senantiasa suka berada di masjid, beribadah di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang masih muda, yang belum punya kesibukan dan berada di ma'had-ma'had Islami, berada di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, maka manfaatkanlah momen-momen tersebut, waktu-waktu kebaikan tersebut, jangan sampai disia-siakan. Dan tentunya ini sebuah kemuliaan, orang itu senantiasa suka berada di masjidnya Allah Subhanahu wa taala, beribadah di sana. Dan ini sebuah kemuliaan, dan pada hari kiamat kelak maka orang ini akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti mafhumnya hadis ini, orang yang hatinya tidak ada kata-kata masjid, tidak suka masjid, maka ini berbahaya bagi orang tersebut, maka segera sadar kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi suka masjid ini sebuah kemuliaan. Di dunia orang itu hatinya suka ke masjid, itu senang, itu hatinya tentram, karena masjid itu adalah masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seseorang itu masuk ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala, masuk ke rumahnya orang yang berkuasa, orang yang punya duit saja nyaman, senang, bahagia, mendapatkan kemuliaan, apalagi masuk ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala, rajanya raja, penguasa segala-galanya, maka masuk ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala ini sebuah kenikmatan. Maka wajar orang masuk ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala, ke masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala, itu mendapatkan ketenangan di dalam dadanya. Berarti orang itu kalau berada di luar masjid, maka ketenangan di dalam dadanya menjadi berkurang. Makanya kenikmatan itu semakin banyak orang itu berada di masjid, maka dia semakin banyak mendapatkan kenikmatan, ketentraman hati, ketenangan hati bagi orang tersebut. Kemudian yang berikutnya, warajulani tahaba, dan dua orang yang saling mencintai fillah, karena Allah Subhanahu wa taala, demi mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih, berkumpul dan berpisahnya karena Allah, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ini juga perkara yang sulit, dikarenakan kebanyakan orang itu bersahabat, dua orang bersahabat atau lebih, itu kebanyakan karena asabiyah, karena geng-gengan. Jarang yang mahabbahnya itu lillahi ta'ala. Jadi sekarang maraknya tahdir mentahdir, cela mencela, gibah sana sini, tahdir serampangan, tahdir yang
ditunggangi oleh hawa nafsu, ini sebetulnya munculnya dari mahabbah yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dua orang ini berjumpa dan dia saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya tidak akan terjadi geng-gengan. Makanya terjadi asabiyah, geng-gengan ini menimbulkan apa? Memunculkan perkara-perkara kemungkaran yang sangat banyak. Orang datang kemudian mengatakan, saya datang kepada Anda mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, itu baru di lisan kebanyakan. Belum sampai kepada hati. Terkadang juga cari muka dan lain sebagainya. Maka hendaknya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala mengikhlaskan amal ibadah kita di dalam bersahabat pun karena Allah Subhanahu wa taala. Bersahabat, menjadi sahabat dia, dekat dengan dia karena kita melihat saya ingin jadi orang bertakwa. Saya melihat kalau saya dekat sama dia, saya semangat ibadahnya, maka ini perkara yang baik. Jadi dekat sama orang tersebut karena tujuannya apa? Pengen semangat ibadahnya, melihat orang ini baik, dan itulah makna wong kang soleh kumpulono sama orang-orang yang soleh berkumpullah. Maknanya apa? Biar ketularan, ya, biar kecipratan, rasanya jadi orang soleh, ikut-ikutan baik jadi orang soleh. Jadi bukan karena perkara duniawi, dekat sama orang itu soalnya dia pengusaha, nanti kalau dekat sama dia dapat kecipratan fulusnya, kecipratan jobnya, kecipratan yang lain-lain, maka subhanallah, semoga Allah membersihkan hati kita semua. Ini perkara yang berat, perkara hati ini perkara yang sangat berat, perkara yang membutuhkan mujahadah, perkara yang membutuhkan perjuangan ekstra keras di dalam menghilangkan sifat-sifat keduniawian, sifat-sifat mengejar dunia dengan apapun motifnya. Ini perkara yang sangat berbahaya yang menjangkiti hati-hati setiap muslim, dan tidaklah perpecahan di antara kaum muslimin kecuali gara-gara apa? Hati yang telah terbisiki duniawi oleh setan. Jadi bisikan duniawi ini datang dari setan, dan banyak manusia terjerumus, terjangkiti, terseret oleh arus tersebut tanpa menyadarinya. Jadi penyakit hati ini penyakit yang paling parah, paling dahsyat, paling berbahaya. Makanya Rasulullah SAW itu takut kepada para sahabat adalah riya, yaitu perbuatan kesyirikan hati. Ini perkara yang sangat berbahaya. Penyakit hati ini penyakit yang berbahaya seperti semut hitam yang ada di malam hari di atas batu yang berwarna hitam, tidak kelihatan, terbawa arus tanpa menyadarinya, dan sulit menghilangkan diri, sulit mengeluarkan diri dari lubang dari jaringan tersebut. Ini penyakit yang sangat berbahaya. Makanya kita diperintahkan saling mencintai itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena motif-motif duniawi. Ini sangat berbahaya. Saya kalau tidak ikut sama dia, nanti saya yang ditahdir misalnya. Jadi kita intinya melakukan kebenaran itu lillahi ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita hati yang lunak, hati yang tawadhu, yang merendah, hati yang ridho dengan kebaikan yang dilakukan oleh orang lain, hati yang menerima dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, hati yang qanaah. Ini penting untuk kita miliki, dan kita semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kemampuan hati yang memberikan kita hati yang baik, mencintai orang pun karena Allah Ta'ala, bukan mencintai orang karena kepentingan duniawi dan kepentingan-kepentingan yang sifatnya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi munculnya dunia tahdir mentahdir yang serampangan itu tidak lain karena apa? Karena adanya rasa cinta di antara sesama manusia dikarenakan bukan Allah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan muncul lisan-lisan yang jahat, lisan-lisan yang sembarangan menjatuhkan kehormatan manusia, lisan-lisan yang suka menggibai orang di belakang layar dan yang lain sebagainya. Berarti orang yang saling mencintai, saling menyukai, bersahabatnya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun lisan mengatakan kita bersahabat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi hakikatnya ada pada maknanya. Al-ibrah bi al-haqaiq wal ma'ani la bi
al-fat wal mabani. Jadi ibrahnya, barometernya itu adalah maknanya, bukan lafadznya. Jadi lafadznya saya cinta karena Allah ini tidak menjadi tolak ukur. Tolak ukurnya ada yang ada di dalam hati manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniai kita hati yang bersih, hati yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala, berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun da'athum ra'atun dzatu mansibin, dan seorang laki-laki yang dipanggil oleh seorang wanita, dzatu mansibin, wanita ini wanita yang berpangkat, punya jabatan, wa jamal, dan cantik pula. Faqala, ya, dipanggil, diajak berzina oleh wanita yang cantik kemudian punya jabatan yang mentereng. Ini siapa yang enggak mau? Faqala, kemudian laki-laki ini berkata, la ilaha illallah, inni akhafullah, aku sesungguhnya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala dikarenakan telah bersabar karena Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perkara yang buruk, yang keji yang ada di depan mata dia, yang dia mampu melakukannya namun tidak mau karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun berikan dia ganjaran yang mulia, yaitu mendapatkan naungannya di akhirat kelak. Karena ini perbuatan yang berat semua. Jadi yang disebutkan di dalam hadis ini semuanya perbuatan yang berat. Tidak ada yang ringan. Dari awal sampai terakhir nanti semuanya akan menunjukkan beratnya amalan-amalan ini. Namun mudah bagi orang-orang yang telah Allah berikan taufik dan hidayahnya untuk bisa mengerjakan amalan-amalan tersebut. Tapi jarang dari orang yang bisa mengerjakan 7 macam amalan ini. Sangat-sangat jarang. Makanya ganjarannya sangat mulia sekali. Yang berikutnya, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Yang keenam, seorang laki-laki yang sedekah, dia menyembunyikan sedekah tersebut sampai tangan kirinya enggak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Ini kinayah. Ini sebuah kinayah yang menunjukkan betapa dia sangat menyembunyikan sedekahnya. Jadi sedekah itu umumnya diketahui oleh orang. Jarang sedekah itu yang tidak diketahui oleh orang. Datang ke rumahnya orang miskin, ketok-ketok, assalamualaikum Pak, ini ada rezeki. Dia yang ngasih. Jadi rata-rata sedekah itu diketahui oleh orang yang mendapatkan sedekah tersebut. Tapi bayangkan orang malam-malam memikul gandum, memikul beras, kemudian ditaruh di depan pintu orang, kasih kertas, kemudian ditulisi, ini untuk Bapak Fulan dari hamba Allah. Maka ini perkara yang berat. Ya, diam-diam kemudian bagi-bagi sedekah kepada hamba-hamba Allah yang lainnya. Ini contoh sedekah. Atau diam-diam pada malam hari naruh uang 1 miliar di masjid kita di sini, misalnya di Ma'had Al-Furqan misalnya. Ini sebuah amalan yang mulia. Atau diam-diam transfer sekarang, ya dunia transfer sudah menggila, ya, transfer kemudian masuk ke rekening Ma'had Al-Furqan misalnya. Maka ini sebuah amalan yang mulia. Menyembunyikan sedekah-sedekah dia, ini sebuah amalan yang mulia. Kenapa demikian? Ya karena kebanyakan orang sedekah itu diketahui. Makanya dikenal si fulan ini adalah orang yang dermawan. Karena apa? Dia sering sedekah. Berarti diketahui atau tidak? Kebanyakan diketahui. Tapi jarang orang yang sedekah tidak diketahui kalau dia adalah dermawan. Sangat jarang sekali. Diam-diam ngasih sedekah kepada orang ini sangat jarang sekali. Maka wajar laki-laki seperti ini mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Soalnya sekarang di sini yang disebutkan adalah laki-laki yang bersedekah. Apakah tidak ada wanita yang bersedekah? Jawabannya ada. Tapi jarang. Kenapa jarang? Dikarenakan wanita itu hukum asalnya berada di rumahnya, yang keluar bekerja adalah laki-laki, sehingga yang dapat uang, dapat harta banyak adalah kalangan laki-laki. Sehingga wajar disebutkan di sini laki-laki yang bersedekah sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan tangan kanannya. Jadi kalau wanita dia kaya raya,
punya harta yang melimpah dan dia bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat seperti ini, maka dapat pahala sama seperti yang disebutkan di dalam hadis ini. Kemudian yang terakhir, wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah, dan seorang laki-laki yang dia berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala khalian fafadat ainah, menyendiri cari tempat berzikir, bermunajat, berdua dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian air matanya deras membasahi pipinya, maka laki-laki yang seperti ini mendapatkan kemuliaan, mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak, pada hari yang tidak ada naungan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Kita coba murajaah dari yang pertama tadi. Imam yang adil, laki-laki yang tumbuh berkembang, pemuda yang tumbuh berkembang di dalam ibadah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, laki-laki yang hatinya senantiasa tertambat dengan masjid, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian laki-laki yang diajak berzina kemudian tidak mau oleh wanita yang cantik jelita dan punya jabatan yang mentereng, kemudian laki-laki yang sedekah dan menyembunyikan sedekahnya sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya, kemudian laki-laki yang berzikir kemudian matanya itu deras air matanya membasahi pipinya. Ini 7 amalan yang sangat berat. Dan jarang manusia lolos atau lulus dari ujian ini. Jika disensus, maka akan didapati kebanyakan orang tidak mengerjakan 7 amalan ini. Makanya wajar Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kemuliaan yang sangat luar biasa bagi 7 orang seperti ini. Ini amalan yang berat. Dan tidak bisa melakukan amalan tersebut kecuali orang-orang yang telah Allah berikan taufik untuk bisa mengerjakan amalan mulia tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita salah satu dari 7 golongan ini, atau memberikan kita lebih dari 2 sifat yang disebutkan di dalam 7 golongan tersebut. Kemudian apa yang bisa kita ambil dari hadis tadi yang telah saya bacakan faedahnya? Yang pertama, istihbabul buka inda dzikrillahi ta'ala fil khalwah, disunnahkannya menangis ketika berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika berzikir, berduaan di tempat yang sepi, di tempat yang menyendiri, berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala, dia menangis sejadi-jadinya. Ini pekerjaan yang berat. Ini pekerjaan yang berat. Di depan orang menangis bisa atau tidak? Jawabannya mudah. Ya, seperti ini ngaji, kemudian mendapati ucapan-ucapan yang sangat mengena, kemudian menangis, itu sangat mudah. Tapi ketika menyendiri berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala kemudian menangis terseduh-seduh, berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala, ini juga butuh perjuangan. Ya, butuh perjuangan. Berarti pemahamannya, ketika di hadapan orang banyak itu tidak disunahkan menangis. Tetapi dalam kondisi menyendiri disunahkan menangis sejadi-jadinya. Apakah ketika di hadapan orang banyak menangis tidak diperbolehkan? Jawabannya diperbolehkan. Jika memang itu lillahi ta'ala, maka itu perbuatan yang sangat mulia. Yang kedua, al-hathu 'ala ittisaf bis-sifati sab'atil madhkurati fil hadits. Dianjurkan anjuran untuk memiliki sifat yang 7 tadi. Keadilan, kalau punya jabatan, punya kekuasaan, kemudian tumbuh berkembang di atas ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, berjumpa, berpisah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena geng-gengan, bukan karena dia geng kita. Kalau geng salah benar dibela, ya. Kalau salah didiamkan, ini namanya geng-gengan. Ya, tapi kalau lillahi ta'ala, salah ya salah, benar ya benar. Tidak ada mujamalah di situ. Tidak ada mudahanah di situ, enggak ada. Salah ya salah, benar ya benar. Ini yang benar. Jangan sampai kita terikat dengan sifat geng-gengan tadi sehingga mau berkata benar tidak berani.
Ini berarti sudah bukan lillahi ta'ala. Kemudian laki-laki yang hatinya senantiasa terikat dengan masjid, pengen ke masjid terus, pulang sebentar pengen balik lagi ke masjid. Ini maknanya orang ini sangat luar biasa karena mampu menjamak antara kewajiban di rumah dan kewajiban dia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak menelantarkan anak istrinya, merawat anak istrinya dengan sebaik mungkin, kemudian bisa membagi waktunya untuk kembali kepada masjid Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah amalan yang mulia. Kemudian laki-laki yang diajak berzina oleh wanita yang cantik jelita dan punya jabatan yang mentereng, kemudian dia menolaknya dengan tegas lillahi ta'ala. Kemudian laki-laki yang sedekah dengan sedekah yang disembunyikan, kemudian laki-laki yang berzikir kemudian air matanya deras membasahi pipinya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat dianjurkan untuk punya 7 sifat tersebut, sifat yang sangat mulia. Kemudian yang ketiga, tafadzulun nasi fil mahsyar, bahwasanya manusia di padang mahsyar kelak ketika di masa penantian untuk pengadilan Allah Subhanahu wa taala itu mereka bertingkat-tingkat, punya bermacam-macam sifat. Ada yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari itu yang dimana matahari sangat dekat di atas kita, sehingga banyak orang yang tenggelam dengan keringat yang bercucuran dari dia. Ada yang keringatnya itu sampai kakinya, sampai dadanya dan lain sebagainya. Ini bagaimana kok bisa seperti itu? Yang satunya tenggelam dengan keringatnya. Apa keringatnya enggak meluber kemudian membanjiri semuanya? Jawabannya ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak bisa dikiaskan, tidak bisa diotak-atik pakai akal kita. Yang jelas kalau hadis itu sahih, kabar itu benar dari Rasulullah SAW, maka wajib kita mengimaninya. Tidak boleh menolaknya. Walaupun akal ini tidak mampu menerimanya secara logika. Ini bukan urusan kita. Yang penting itu ada, kabarnya benar, kita wajib beriman, mengimaninya. Yang keempat, fadilatul hubbi fillah, keutamaan mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita bangun. Cinta, kita mencintai anak istri karena apa? Kita mencintai ma'had ini karena apa? Jadi kalau mencintai ma'had Al-Furqan karena perkara-perkara duniawi, perkara geng-gengan misalnya, maka ini perbuatan dosa. Mencintai ma'had ini karena ma'had ini punya jasa yang luar biasa di dalam mendidik dan melahirkan kader-kader militan untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia kembali kepada jalan sunnah, jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini cinta yang benar. Karena cintanya lillahi ta'ala, bukan karena perkara-perkara yang lain, bukan karena perkara-perkara asabiyah, perkara-perkara ta'assuf, fanatisme, tidak. Jika ada orang mencintai ma'had ini karena fanatisme yang berlebihan atau cari muka misalnya, maka itu tidak bermanfaat, tidak ada pahalanya. Jadi intinya mencintai, ya, manusia ini punya cinta, ya, cinta pada anaknya, cinta HP-nya, cinta kitabnya, cinta demi apa? Maka kita jadikan cinta ini lillahi ta'ala, itu akan yang akan berpahala. Kemudian yang kelima, adimu haulil mahsyar yaumal qiyamah, menakutkannya kondisi pada padang mahsyar pada hari kiamat kelak. Kondisinya sangat mencekam sehingga manusia membutuhkan pertolongan yang di mana waktu itu enggak bisa minta tolong sama siapapun. Sekarang dituduh ada pengacara, ada pengadilan palsu misalnya yang bisa diatur-atur pakai fulus, yang fulusnya banyak maka dia hukumannya ringan. Yang enggak punya fulus ya, maka dihukum dengan seberat-beratnya. Makanya lihat orang-orang yang korupsi dan punya harta melimpah ya hukumannya ringan, ya, cuma 2 tahun berapa gitu selesai. Tapi yang korupsinya kecil-kecilan dapat hukuman yang sangat panjang dan lain sebagainya. Ini contoh di dunia, orang masih bisa berbuat sekehendaknya. Tapi di akhirat kelak mau kemana larinya? Semuanya miliknya Allah Subhanahu wa taala. Manusia sudah tidak punya kekuasaan apapun. Bahkan bangkit pun ada yang kepalanya kepala himar, ada yang bangkit kepalanya jadi kaki. Ini bisa dibayangkan manusia enggak punya apa-apa pada hari itu. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita karunia-Nya untuk bisa bertaubat, kembali sadar kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala.
meluangkan waktunya untuk ketaatan, semua waktunya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab yang berikutnya yang terkait dengan adab berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, istihbabu dzikrillahi fis shabahi wal masa. Dianjurkannya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir pagi dan petang. Disunahkannya zikir pagi dan petang. Ini zikir-zikir yang sangat bermanfaat. Di antara zikir-zikir pagi dan petang tersebut adalah yang pertama, rawal Bukhari an Shaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Imam Bukhari rahimahullah taala meriwayatkan dari Shaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Sayyidul istighfar, kepalanya istighfar, sayyidul istighfar, tuannya istighfar adalah doa ini. Jadi istighfar itu kan ada yang paling ringan astagfirullah, kemudian ada astagfirullahaladzim, kemudian ada astagfirullahaladzim wa atubu ilaih dan yang sebagainya. Tapi yang paling inti, paling bagus, paling puncaknya adalah doa ini. Sama-sama istighfarnya, tapi ini yang paling bagus, yang paling puncaknya. Apa isi doanya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Ini sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma sana'tu. Idza qala hina yumsi fama tadakhalal jannah. Kalau orang tadi membaca doa ini ketika masuk waktu sore, famat, kemudian dia mati, dakhalal jannah, maka dia masuk ke dalam surga. Au kana min ahlil jannah, atau dia termasuk penduduk surga. Wa idza qala hina yusbih famata min yaumihi mislah. Dan jika dia mengucapkannya di pagi hari, doa ini sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi, dan seterusnya, kemudian dia mati, maka pada hari itu dia sama seperti kalau dia sore baca doa ini kemudian mati, masuk surga atau menjadi penduduk surga. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan lisan kita untuk bisa membaca doa ini, zikir ini, sehingga kita mati dalam kondisi apapun, kita mati masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Baik. Doa ini artinya bagaimana? Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkau adalah Rabbku. La ilaha illa anta, tidak ada ilah ma'bud, sesembahan yang hak illa anta, kecuali engkau ya Allah. Khalaqtani, engkau menciptakan aku. Wa ana abduk, dan aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdik wa wa'dik, dan aku berada di atas ikatan janji denganmu, dan janji yang engkau siapkan untukku, mastata'tu, sebagaimana yang aku bisa. Jadi maknanya ini pengakuan bahwasanya seorang hamba itu terikat dengan ikatan janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikatan janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu apa? Ikatan janji mentaati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam semua sisi kehidupan kita, dalam semua waktu kita, kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjanjian apa? Perjanjian ketaatan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengakui uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala, ketuhanannya Allah Subhanahu wa taala, kemudian janji Allah kepada kita apa? Yaitu surga. Ini semuanya kita akui dan kita usahakan untuk bisa beramal dan berbuat ketaatan semampu kita. Mastata'tu, semampuku ya Allah. Aku adalah hambamu dan aku terikat janji denganmu, dan janji yang kau berikan kepadaku, dan aku akan tunaikan janji tersebut semampuku. Jadi di dalam ketaatan kaidahnya
fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Tapi kaidahnya dalam larangan Allah Subhanahu wa taala fantahu, maka selesailah, berhentilah, jangan diambil, jangan dilakukan. Jadi dalam larangan Allah Subhanahu wa taala itu enggak ada toleransi. Tetapi dalam perintah Allah Subhanahu wa taala maka ada toleransinya. Fattaqullaha mastata'tum, kerjakan ketaatan tersebut semampu kalian. Itu dalam bab ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu'u laka bi ni'matika alayya, aku mengakui nikmatmu yang engkau berikan kepadaku. Wa abu'u laka bi dzambi, dan aku mengakui dosa-dosa yang telah aku lakukan kepadamu wahai Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengakui segala nikmat ini dari Allah Subhanahu wa taala, mengakui kita punya banyak dosa yang kita lakukan, dan ini dalam bentuk apa? Dalam bentuk pengakuan perendahan diri, penghinaan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faghfirli, maka ampunilah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali engkau ya Allah. A'udzubika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu ya Allah, min syarri ma sana'tu, dari keburukan apa yang aku lakukan. Ini doa yang sangat-sangat bermanfaat sekali. Jadi kaidahnya di dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala itu, ketika meminta itu memuji-muji Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengakui kekurangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, untuk kemudian meminta kepada Allah, faghfirli, ya Allah ampunilah aku. Dan minta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ini sebesar-besar permintaan seorang hamba kepada Rabb-nya. Sebesar-besar permintaan hamba kepada Rabb-nya adalah pengampunan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena permintaan duniawi, minta rumah yang bagus, rumah yang mewah, kendaraan yang banyak, dimudahkan urusan, ini semuanya kebanyakan duniawi. Tetapi ini terkait dengan akhirat. Akhirat ini enggak ada yang bisa lari, tidak ada yang bisa memberikan perlindungan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaik-baik permintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah permintaan untuk diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita banyak-banyak minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan kita ini tidak luput dari dosa dan kesalahan, baik yang disadari maupun yang tidak disadari, dan yang tidak disadari ini banyak. Dosa kesalahan yang tidak disadari itu lebih banyak daripada dosa yang kita nyadar, oh itu ternyata dosa dan itu kesalahan. Maka ini sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita jalan terang ini, mengarahkan kita untuk bisa minta diampuni dosa-dosa kita dengan doa sayyidul istighfar. Ini sebaik-baik doa di dalam permintaan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam riwayat Imam Muslim, warawal Muslim fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan di dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annahu qala, bahasanya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala hina yusbih, siapa yang mengucapkan doa ketika masuk waktu subuh, wa hina yumsi, dan ketika masuk waktu sore, subhanallah bihamdih mi'ata marrah, 100 kali, lam ya'ti ahadun yaumal qiyamah, maka tidaklah seseorang itu datang pada hari kiamat bi afdal mimma ja'a bih, yang lebih baik dengan apa yang dibawa oleh orang ini. Jadi orang membaca subhanallah bihamdi 100 kali, maka tidak akan ada orang yang datang lebih baik daripada yang dibawakan oleh orang yang membaca doa ini. Illa ahadun qala misla ma qala au zada alaihi, kecuali orang yang membaca seperti yang dia bacakan tadi atau lebih banyak yang dia bacakan daripada orang yang datang tadi. Jadi maknanya gini. Jadi orang ini membaca subhanallah bihamdi 100 kali, maka dia yang datang dengan sesuatu yang terbaik, ranking 1 di akhirat kelak. Dan tidak akan ada yang lebih baik daripada dia, kecuali apa? Orang yang membaca doa sama seperti dia, atau doanya lebih banyak daripada yang dia lakukan, yaitu apa? Subhanallah bihamdi 100 kali, kemudian ditambah dengan zikir-zikir yang
lainnya. Maka ini lebih baik daripada orang yang baca apa? Subhanallah bihamdi 100 kali tadi. Baik pada waktu pagi maupun pada waktu sore. Zikir-zikir seperti ini terkadang diremehkan. Itu kan cuma apa? Subhanallah bihamdi. Itu zikir yang ringan. Tapi Allah itu subhanahu wa ta'ala itu suka dipuji, suka ditasbih, suka disucikan. Makanya di dalam hadis Sahih Bukhari, di hadis yang terakhir, kalimatan khafifatan, 2 kalimat yang sangat ringan, habibatan oleh Rahman, sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, thaqilatan fil mizan, sangat berat di timbangan Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Jadi kalimat tasbih ini kalimat yang sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena seorang hamba mensucikan Allah dari segala macam kesyirikan yang dia lakukan. Jadi benar-benar mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak menodai Allah subhanahu wa ta'ala dengan noda sekecil apapun. Maka seperti ini hamba ketika menyerahkan dirinya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat seperti ini sifat yang sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hambanya yang sering-sering banyak-banyak mentasbihkan Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah bihamdih, subhanallahil azim. Tetapi yang di hadis ini membaca subhanallah bihamdih 100 kali. Subhanallah bihamdi, 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 subhanallah bihamdi sampai 100 kali pada pagi hari sebelum masuk waktu duha. Kalau sore hari setelah waktu asar, maka ini adalah amalan yang sangat mulia. Dia akan datang dengan perkara yang terbaik pada hari kiamat kelak. Kemudian di hadis yang lain, rawi Muslim, Imam Muslim meriwayatkan juga an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kana Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, jadi Nabi kebiasaannya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kebiasaannya adalah idza amsa, ketika masuk waktu sore, beliau membaca doa, amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir as'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailati wa syarri ma ba'daha Rabbi a'udzu bika minal kasal wa su'il kibar Rabbi a'udzu bika min adzabin fil nar wa adzabin fil qabri wa idza asbah qala dzalika aidan asbahna wa asbah al mulku lillah. Di antara doa yang dianjurkan untuk dibaca pada zikir pagi dan petang adalah doa ini, amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailati wa khaira ma ba'daha wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailati wa syarri ma ba'daha Rabbi a'udzu bika minal kasal wa su'il kibar Rabbi a'udzu bika min adzabin fil nar wa adzabin fil qabr. Ini doa yang mulia yang harus dibaca oleh seorang hamba pada waktu pagi dan petang. Amsayna, kami masuk waktu petang, wa amsal mulku lillah, dan kekuasaan itu pada waktu sore pun adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, dan segala puji-pujian itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, wahdahu, zat yang maha esa, la syarikalah, tidak punya sekutu baginya, lahul mulku, baginya miliknya adalah kekuasaan, kerajaan, walahul hamdu, dan miliknya adalah segala macam puji-pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu qadir, maha mampu. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi lailah, ya Allah ya Rabb, as'aluka, aku meminta kepadamu, aku mohon kepada engkau
khairu ma fi hadhil lailah, kebaikan yang ada pada malam ini, wa khairu ma ba'daha, dan kebaikan yang setelahnya, wa a'udzubika min syarri ma fiha bi hadhil lailati wa syarri ma ba'daha. Aku berlindung padamu ya Allah dari keburukan malam ini dan keburukan yang setelahnya. Rabbi a'udzubika minal kasal, ya Allah aku berlindung padamu dari sifat kemalasan, wa su'il kibar, dan keburukan masa tua yaitu pikun. Rabbi a'udzubika min adzabin finnar, ya Allah ya Rabb a'udzubika aku berlindung kepadamu min adzabin finnar, dari azab api neraka, wa adzabin fil qabri, dan azab di kuburan. Dan jika pagi mengganti amsayna wa amsal mulku lillah, diganti dengan asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah wa la ilaha illallah adahu la syarikalah lahul mulku walhamdu wa ala kulli syai'in qadir, dan seterusnya. Rawah Abu Dawud, Imam Abu Dawud meriwayatkan, wa Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi juga meriwayatkannya, wa qala, dan beliau mengatakan hasan sahih, hadisnya hasan sahih. An Aban ibnu Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, dari Aban bin Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Aban ini tabi'in, Utsman bin Affan khalifah yang mulia radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, Aban berkata, sami'tu Utsman bin Affan, aku mendengarkan Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu yaqul, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala bismillah, siapa yang membaca doa bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, 3 marrat, 3 kali, lam tusibhu faja'atu bala'in, maka dia tidak akan tertimpa musibah secara tiba-tiba, tidak akan tertimpa keburukan secara tiba-tiba, hatta yusbih, sampai dia masuk waktu pagi. Wa man qalaha hina yusbih, dan siapa yang mengucapkan doa ini ketika masuk waktu pagi, 3 marrat, 3 kali, lam tusibhu faja'atu bala'in hatta yumsi, maka dia tidak akan tertimpa musibah secara tiba-tiba dari pagi tadi sampai masuk waktu sore. Berarti doa-doa ini kalau kita panjatkan, maka kita akan terlindungi baik pada waktu pagi maupun pada waktu petang. Jadi terus 24 jam kita akan terlindungi, dan dilindungi oleh siapa? Yang melindungi kita adalah Allah Subhanahu wa taala, Rabbuna, Rabb kita, Tuhan kita yang memiliki segala-galanya, yang maha mampu atas segala-galanya, yang melindungi kita. Berarti tidak akan ada yang bisa membawakan mudarat kepada kita jika kita sudah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala, jadi doanya tadi apa? Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dibaca 3 kali. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Wa qala, kemudian Aban bin Utsman berkata apa? Kemudian perawinya berkata apa? Fa asaba Aban ibnu Utsman al-faliju. Kemudian Aban bin Utsman itu tertimpa al-faliju, yaitu stroke. Stroke itu mati separuh. Jadi lumpuh separuh. Al-falij itu lumpuh separuh. Faja'ala ar-rajulul ladzi sami'a minhul hadits yanzur ilaih. Maka orang yang meriwayatkan hadis, yang mendengarkan hadis tadi, mulai melihat siapa? Aban bin Utsman. Faqala, kemudian berkata Aban bin Utsman, lahu ma laka tandur ilayya, ngapain lihat-lihat kayak gitu? Wallahi, maka demi Allah, ma kadzabtu ala Utsman, aku tidak berdusta atas nama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, wala kadzaba Utsmanu ala nabi, dan tidak pula Utsman bin Affan itu berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Walakinnal yaum, akan tetapi pada hari ini, alladzi asabani, yang aku tertimpa sakit ini, yaitu stroke tadi, ma asabani ghadibtu fanasitu, menimpaku aku marah, fanasitu, dan aku lupa. Ternyata anakku laha tidak membaca doa tadi. Itu doa apa? Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Doa ini dilupakan oleh Affan bin Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian tertimpa musibah ini, yaitu mati separuh atau stroke secara tiba-tiba. Rawi Muslim meriwayatkan juga an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, annahu qala, bahasanya beliau berkata, jaa rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kemudian berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma laqitu min aqrabin ladaghatnil barihah, aku mendapati ada seekor kalajengking yang menyengatku pada malam tadi. Qala, maka Rasul menjawab alaihi salatu wassalam, amalau qulta hina amsaita, kenapa kamu tidak membaca doa ini ketika menjelang sore? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung kepada Allah, aku berlindung dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna dari keburukan apa yang Allah ciptakan. Lam tadurruk, maka ini tidak akan menimpa kamu keburukan tadi. Kenapa doa ini dibaca di waktu sore? Dikarenakan hewan-hewan tadi pada waktu sore itu banyak kelayapan dan bisa membawa keburukan kepada kita. Jadi waktu malam ini waktu yang buruk. Banyak musibah-musibah terjadi pada malam hari. Maka pada waktu sore berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan tersebut. Jadi doa ini dibaca pada waktu sore. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini doa yang sangat penting. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan apa yang Allah ciptakan. Jadi yang Allah ciptakan ini ada banyak yang membawa kepada kebaikan dan banyak pula yang membawa kepada keburukan. Makanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan ini semua. Insyaallah tidak akan menimpa kita keburukan apapun. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Baik. Kita ambil faedahnya dari hadis-hadis yang kita bacakan tadi, di antaranya afdal siyagul istighfar ma warada fil hadits al-awwal. Jadi bacaan istighfar yang paling afdal, paling bagus adalah sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahadika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini yang terbaik. Kemudian masyru'atut tawassul bi af'alillahi azza wa jalla, disyariatkannya, dianjurkannya, diperintahkannya bertawassul dengan perbuatan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawassul itu boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Jadi enggak ada ceritanya, oh ini kadrun ini sukanya ngelarang orang tawassulan. Siapa yang ngelarang? Boleh tawassul itu, cuma tawassul yang syar'i. Tawassul yang syar'i itu diperbolehkan. Udah menghina-hina kemudian apa? Menuduh-nuduh yang tidak berdasar. Tawassul itu boleh. Siapa yang bilang tidak boleh? Yang enggak boleh itu yang tawassul yang syirik. Itu haram. Tawassul yang syirik itu pelakunya dosanya dosa besar, tidak terampuni kalau mati dalam kondisi akidahnya seperti itu. Mau kemana? Allah Subhanahu wa taala bolehkan kita tawassul, tapi tawassulnya dengan tawassul yang halal, yaitu tawassul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, dengan amalan baik kita itu diperbolehkan. Atau tawassul minta didoakan oleh orang yang soleh yang masih hidup ini diperbolehkan. Tapi tawassul kepada kuburan-kuburan ini enggak diperbolehkan. Ya, tawassul kepada kuburan ini haram, hukumnya syirik besar. Pelakunya itu dosa besar.
Kemudian masyru'iyatu tawassul ila Allah bil i'tiraf bi taqsirih fi ta'ati wa annahu fi hajatin ila Allah azza wa jalla. Disyariatkannya tawasul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengakui dosa dan kesalahannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini doanya akan sangat-sangat mustajab sekali. Kemudian wajibnya mengakui bahwasanya segala sesuatu adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada pengakuan kepada iman kepada hari akhir juga. Pengakuan juga bahwasanya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.